Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel saya, Syahrul Doko, channel yang membahas seputar toko sembako. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sebuah cerita tentang bagaimana kisah saya dalam menekuni usaha toko sembako. Langsung saja pada ceritanya ya. Jadi saya buka usaha sembako dimulai dari tahun 2013. Nah, di sini sebelum saya menjalani usaha toko sembako, basic saya dulu adalah karyawan di salah satu minimarket nasional, yaitu karyawan di Alfamart. Nah, saya masuk Alfamart di tahun 2010 hingga akhirnya di tahun 2014, tepatnya bulan April, saya resign. Saya mengajukan pengunduran diri. Nah, di sini memulai usahanya di sembako itu adalah tahun 2013, tepatnya di bulan Oktober ya. Jadi gini ya sahabat ceritanya. Dulu saya mulai usaha sembako bukan sembako yang saya kelola, sembako yang saya jalankan bukanlah toko saya. Jadi dulu istri saya bersama dengan saya mendapatkan kepercayaan dari seorang kiai yang mempunyai pesantren, dan beliau Kiai Haji Ahmad Zainuri, Allahumma fillahu, karena beliau sudah wafat. Jadi mempunyai sebuah toko di desa ini, di desa Paleran. Nah, kemudian beliau mempercayakan toko tersebut kepada saya dan istri saya untuk mengelola tokonya. Jadi beliau, Bapak Yai bersama Ibu Nyai, menyerahkan sepenuhnya untuk dikelola dan dibagi hasil, bagi hasil. Jadi beliau berkata begini, ya wis le, toko iki kelolaan awakmu karo bojomu, wis padha penake, kelolaan wis padha penake, aku penak, awakmu yo penak. Jadi beliau berkata seperti itu sahabat. Nah, di tahun 2013 saya kan masih di Alfamart nih, saya masih kerja di Alfa. Nah, kebetulan waktu itu istri saya hamil muda, akhirnya saya mundurkan diri karena nggak bisa ditinggal. Kemudian tempat saya kerja juga semakin jauh, karena kalau di Alfamart itu pindah-pindah tempat gitu ya sahabat. Jadi saya fokus ke toko sembakonya. Nah, pada akhirnya saya langsung ngomong sama Bapak Yai, ngapunten Yai, pulau sampun medal di Alfamart, insya Allah berarti fokus mengelola toko. Jadi saya bilang begini, saya sudah resign dari Alfa, saya ingin fokus ke toko sembako punya Bapak Yai. Jadi gitu ya sahabat. Nah, pada akhirnya di waktu itu juga Yai langsung bilang, ya wis le, iki tokonya kelolaan, tak wae modal selawi juta. Nah, toko ini kelola, kamu bersama istri kamu, bersama keluarga kamu yang di sana, tak kasih modal 25 juta. Namun modal sebesar 25 juta itu nggak dikasih ya sahabat, jadi dipinjami sama Bapak Yai. Dipinjami, suruh kembalikan, dicicil nggak apa-apa, gitu katanya. Ya sekitar hasilnya modal selawe juta, kelolaan sing apik, dicicil dibalikno, dicicil nggak apa-apa. Nah, seiring berjalannya waktu, uang 25 juta tersebut saya kulakkan semuanya, saya belikan barang-barang yang cepat laku, yang perputarannya cepat seperti minyak goreng, beras, mie instan, kopi saset, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah dengan adanya modal itu, dan mungkin dapat berkahnya dari seorang kiai yang punya pesantren dan mempunyai santri yang cukup banyak ya sahabat. Mungkin pada waktu itu santrinya ada 500-an santri. Jadi alhamdulillah karena kepercayaan ini
kiai dari istri saya mempercayakan kepada saya sama istri saya untuk mengelola tokonya, sehingga dengan modal 25 juta tersebut saya kelola dengan baik, dan alhamdulillah tokonya semakin berkembang. Nah, begitu ya sahabat. Jadi memang nggak langsung ramai tokonya. Jadi saya pada waktu itu saya perbaiki dari displaynya dulu. Jadi saya rubah bentuk displaynya, penataan barang-barangnya, sampai menemukan hasil yang saya inginkan, hasil yang enak dipandang, kemudian hasil yang membuat konsumen kita nyaman dan betah belanja di toko. Akhirnya selalu saya perbaiki, kemudian saya tata ulang bagaimana bagusnya, sehingga menemukan sampai ke titik yang paling tepat. Selalu inovasi ya sahabat, selalu saya perbaiki penataannya gitu. Nah, dan setelah itu dalam perjalanan membuka toko ini nggak gampang ya sahabat. Jadi usaha toko sembako itu memang butuh kerja keras, memang butuh pengorbanan, ya entah itu korban waktu, tenaga, dan pikiran, itu harus kita curahkan. Jadi alhamdulillah ilmu yang dari minimarket Alfamart tersebut saya gunakan, saya terapkan di toko sembako yang saya kelola, dan alhamdulillah tokonya terus berkembang hingga akhirnya di tahun 2015 Kiai Ahmad Zainuri, kiai istri saya, itu wafat sahabat. Jadi beliau wafat pas di hari Jumat wafatnya. Allahumma fillahu. Jadi beliau wafat hingga akhirnya tinggal ibu Nyai. Namun toko terus dikelola sampai akhirnya toko kami kelola sampai di tahun 2020. Di tahun 2020 ibu Nyai Rosidah wafat. Jadi kedua-duanya, ibu Nyai sama Bapak Yai wafat semua sahabat. Jadi nggak ada nggak ada pemilik tokonya, hingga akhirnya jatuh kepada putranya. Nah, di saat itu juga Gusnya, putranya beliau, putranya Bapak Yai, langsung tembung ke saya. Kita rembukan, kita musyawarah bareng-bareng bagaimana enaknya tokonya, apakah mau diteruskan atau gimana. Kalau saya terserah panjenengan Gus, gitu saya sahabat, apakah mau terus dikelola apa gimana. Hingga akhirnya Gusnya memutuskan untuk mau menjual tokonya berserta tanahnya, gitu sahabat. Jadi untuk barang isinya saya tembung lagi kepada Gusnya, Gus, pripun, bagaimana kalau misalkan untuk isi tokonya saya uangkan, saya beli isi tokonya, bagaimana Gus? Dan alhamdulillah dengan musyawarah akhirnya isi tokonya saya beli sahabat. Jadi gitu. Jadi pas di saat pengelolaan itu modal yang sebesar 25 juta tadi itu sudah lunas sahabat. Saya cicil, saya nyicil itu beserta memberikan hasil, tapi cuman sedikit waktu itu karena memang masih dari Jawane itu masih babat alas. Akhirnya hasil yang saya kasihkan di tahun 2013-2014 itu masih sangat minim karena masih babat, masih tujuannya ingin mengembangkan tokonya dulu. Tapi Allah berkata lain, Yai wafat dulu di tahun 2015. Padahal sebelum wafat beliau, Yai Zainuri bilang ke saya, Le, modalnya perlu ditambah ya pora, bilang begitu. Saya nggak berani karena masih mikir-mikir, jadi saya nggak berani, gitu ya sahabat. Jadi gini sahabat, di tengah-tengah perjalanan itu setelah modal lunas, akhirnya saya tembung ke Nyai, modalnya sampun lunas Nyai. Untuk barangnya alhamdulillah semakin banyak, omsetnya juga alhamdulillah semakin naik. Oh ya wis, nek ngono alhamdulillah padha semangat. Saiki ngene wis, sebagai ucapan terima kasih berhubung modalnya sudah lunas yang 25 juta, sampean karo bojomu
Mbak Inaya, Pak Wei dikasih barang. Nah, jadi saya sama istri saya dikasih barang dagangan separuh dari jumlah total yang keseluruhan di dalam toko tersebut, sahabat. Jadi itu akadnya punya memberikan hibah barang dagangan separuh dari jumlah semua yang ada di dalam toko. Jadi saya mendapatkan hak separuh barang bersama istri saya, kemudian ibunya separuh juga. Nah, setelah mau dijual tokonya sama Gusnya, akhirnya yaitu tadi barang yang separuh saya beli ke Gusnya senilai rupiah yang telah ditentukan. Nah, itu perjalanan saya selama menekuni usaha sembako, sahabat. Jadi pada intinya apabila kita dikasih kepercayaan oleh seseorang, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak karena berkat beliau, jasa Kiai sama Ibu Nyai sudah membukakan pintu rezeki buat saya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Kepada keluarganya juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi setelah itu di tahun 2020 alhamdulillah saya menemukan suatu tempat. Nah, disinilah tempat yang akhirnya saya meneruskan usaha saya. Nah, di sini saya sewa selama 6 tahun. Sudah saya jelaskan di konten sebelumnya mengenai tanya jawab seputar sembako ya, di situ saya jawab. Alhamdulillah ini sekedar berbagi ya, sahabat, bukan bermaksud untuk menggurui. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat sahabat semuanya, karena nggak hitungannya saya di sembako memang nggak ada modal, jadi modal skill dan kemampuan serta kejujuran. Awalnya begitu, sahabat, dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari minimarket tersebut. Pada intinya, apabila kita dikasih kepercayaan sama orang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan pernah melakukan satu hal yang membuat beliaunya kecewa. Ya, itu sahabat pengalaman saya. Jadi selama bertoko memang banyak sekali rintangan yang kami hadapi, mulai dari persaingan yang semakin sekarang, apalagi semakin banyak ya, sahabat, banyak toko-toko baru yang buka, besar-besar juga. Tapi kita nggak usah khawatir, rezeki sudah ada yang ngatur. Namun meskipun rezeki sudah ada yang ngatur, kita harus tetap semangat. Kita harus selalu evaluasi diri, apa yang kurang dari toko kita, selalu evaluasi, entah itu dari segi harga, dari pelayanan, pelengkapan barang, kemudian dari segi kebersihan, kerapian toko. Banyak sekali hal yang harus kita perhitungkan, sahabat, selama kita menekuni usaha ini. Tapi kalau kita menjalankannya dengan perasaan yang senang, dibuat senang, nggak dijadikan beban, insya Allah ya akan nikmat. Kita akan merasakan kenikmatan dari usaha kita. Nah, jadi begitu ya, sahabat. Untuk para sahabat yang masih memulai usaha, yang masih mau memulai atau yang sudah menjalankan, saya doakan mudah-mudahan usahanya lancar, diberikan kelancaran, dan selalu mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kemudian apabila ada sahabat yang ingin bertanya atau ingin sharing atau ingin berbagi, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jadi itu saja sih, sahabat, pengalaman saya selama menjalankan usaha tembakau dari tahun 2013 sampai saat ini. Sudah 9 tahun ya. Jadi 2010 saya masuk di salah satu minimarket di Alfamart. 2014 saya resign. Jadi sebelum saya resign itu, kalau saya masuk pagi, malamnya di toko nemenin istri saya, bantu-bantu istri saya. Kalau saya masuk siang, paginya saya di toko. Gitu terus sampai saya akhirnya resign, karena tempat saya kerja dulu di Alfamart terlalu jauh. Dan terima kasih untuk Alfamart sudah memberikan ilmu pengetahuan buat saya, terutama sedikit banyak saya terapkan di toko untuk segi penataannya, pelayanannya, gitu ya, sahabat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya.
Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, apabila ada yang kurang jelas mohon maaf, karena saya ngomongnya begini belepotan, nggak bisa lancar sahabat, maaf ya. Ya mudah-mudahan sahabat bisa mengerti. Itulah perjalanan selama saya menekuni usaha sembako. Jangan pantang menyerah, tekuni apa yang ada. Gitu ya sahabat. Sudah ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat, dan jangan lupa selalu tersenyum. Salam.